Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Berbagai teori dikembangkan untuk membeberkan dari mana asal-usulnya virus corona. Teori-teori konspirasi dimunculkan, antara lain, virus ini sebenarnya sengaja dibuat sebagai senjata biologis atau bioweapon. Berikutnya, jaringan 5G adalah jaringan yang bertanggung jawab atas penyebaran virus corona. Berikutnya, orang di AS bilang, ini adalah buatan pemerintah China. Berikutnya, orang di China bilang, ini adalah buatan pemerintah Amerika Serikat. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa Bill Gates lah penyebabnya. Karen M. Douglas, seorang psikolog sosial dari University of Kent di Inggris, mengatakan bahwa sebuah studi baru-baru ini menemukan orang-orang ternyata lebih suka berbagi informasi virus corona yang palsu daripada yang mereka yakini. Keyakinan bahwa seseorang memiliki akses ke informasi rahasia dapat membantu mereka merasa memiliki keuntungan. Artinya, saudara, yang menyebar teori-teori konspirasi merasa hebat dengan membagikan suatu teori yang padahal tidak ada dasarnya. Alkitab adalah sebuah sumber kehidupan yang sangat penting. Sola Scriptura menegaskan bahwa Alkitab menjelaskan kebenaran Alkitab. Yesus sendiri mengajarkan jalan keselamatan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab saja. Disebutkan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Namun yang menyedihkan, bahkan menakutkan adalah dengan ayat-ayat Alkitab ada banyak keyakinan menyimpang dikembangkan. Seperti berbagai teori konspirasi virus corona yang dikembangkan secara semaunya, banyak konsep kehidupan dikembangkan semaunya dengan menggunakan Alkitab. Saudara, bukan semua pemikiran, ide, ajaran yang menggunakan Alkitab adalah suatu kebenaran. Banyak penyesatan justru menggunakan Alkitab. Sola Scriptura bukan berarti sekedar berdasarkan Alkitab, melainkan kebenaran haruslah diperoleh berdasarkan penyelidikan Alkitab yang benar. Rasul Paulus katakan, berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, jauhi ajaran yang tidak benar dan tidak sehat. Alkitab menjelaskan kebenaran Alkitab, artinya, pertama, kita tidak boleh sembarangan merangkai berbagai ayat untuk membuktikan pendapat kita. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati konteks setiap ayat. Selain konteks langsung sebelum dan sesudah ayat yang diselidiki, kita harus mempertimbangkan konteks Alkitab atau kitab di mana ayat itu terdapat. Ketiga, lebih jauh lagi, karena menurut Paulus dalam Alkitab, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, maka kita harus mempelajari semua yang Alkitab katakan sehubungan dengan semua pokok atau tema yang dikembangkan. Keempat, jika memungkinkan kita harus menyelidiki bahasa aslinya. Bahasa Ibrani, Aramaik, atau Greka. Karena itu menolong memahami makna yang terkandung. Saudara, jangan percaya teori yang tidak jelas. Jangan terima kebohongan, hoax. Tolak konsep-konsep sesat. Fokuslah pada kebenaran. Pelajari firman Tuhan dengan setia, penuh doa, dengan sikap rendah hati dan berserah. Itu pasti akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang penuh kebenaran. Itu keren.